Salam adik-adik, kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online Parjaban di Minggu Sengsara yang ketiga tanggal 28 Februari tahun 2021. Nah, tema kita pada minggu ini adalah Ikut Yesus Berani Berkorban. Tapi sebelum Sekolah Minggu Online kita ini dimulai, kita menyanyikan dua buah lagu sekaligus yang berjudul Selamat Pagi Tuhan dan Cuip-Cuip. Nah, adik-adik sudah siap? Oke, semuanya bangun berdiri. Kita menyanyikan lagu ini bersama ya. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah, lagu tadi membuat kita semangat. Nah, sekarang kita akan membuka sekolah minggu kita dengan doa. Kita mengambil sikap doa, lipat tangan, kita duduk yang manis, dan kita tutup mata lalu kita berdoa. Kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu pada hari Minggu ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami masih dapat berjumpa pada minggu ini, walaupun hanya melalui sekolah minggu online Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekolah minggu online kami pada hari ini, kiranya Engkau memberkati, dan biarlah kami boleh beroleh sukacita pada sekolah minggu hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan sekolah minggu ini Tuhan Yesus ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa dan permohonan kami Bapa, kiranya boleh jadi hanya oleh seturut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita angkat lagi satu lagu yang berjudul Baca Kitab Suci. Semua tahu kan? Nah, sekarang kita mulai. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mengambil sikap doa, kita lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis, jangan ada yang saling korek, oke? Nah, semuanya sudah mengambil sikap doa? Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan dan kami akan baca firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sehingga apa yang akan kami baca dan kami dengar Bapa boleh itu tertanam dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa firman kami. Amin. Salam adik-adik. Nah, hari ini firman Tuhan yang akan kita dengar bersama yaitu dari Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Oke, kalau semuanya sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama ya. Dan sama-sama dengan Kanovi membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Oke. 1, 2, 3. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Nah, adik-adik, pasti banyak yang sudah biasa baca ini firman atau sudah pernah biasa dengar ini firman. Nah, hari ini firman Tuhan datang kepada kita dan tema, siapa yang masih ingat tema? Tadi di awal Kavin sudah sebut. Temanya apa? Temanya adalah ikut Yesus berani berkorban. Ikut Yesus berani berkorban. Nah, adik-adik, untuk itu hari ini firman Tuhan di Minggu Sengsara yang ketiga lagi hari ini, di mana kita merayakan Minggu Sengsara itu berapa kali? Ayo, siapa yang tahu? Kalau ini sudah Minggu yang Sengsara yang ketiga. Nah, Minggu Sengsara itu dirayakan sebanyak 7 kali. Ingat itu ya adik-adik, supaya adik-adik jangan lupa. Kalau kita itu sebagai orang-orang Kristen, kita sebelum Paskah, kita melakukan Minggu Sengsara itu sebanyak 7 kali. Nah, di Minggu Sengsara yang ketiga hari ini dengan tema ikut Yesus berani berkorban, kakak mau cerita, tapi siapa yang mau dengar cerita? Ayo, yang mau dengar cerita angkat kepalanya. Atau siapa yang mau dengar firman Tuhan hari ini? Yang mau dengar firman Tuhan, ayo angkat badannya. Salah. Yang mau dengar cerita, ayo angkat tangan.
Ya, pasti semua mau dengar cerita kan? Nah, cerita hari ini masih berhubungan dengan cerita yang minggu lalu. Oleh karena itu, adik-adik duduk tenang-tenang, pasang telinga baik-baik, dan perhatikan apa yang akan kakak sampaikan. Karena nanti di akhir cerita firman Tuhan ini ada pesan-pesan penting yang adik-adik harus tahu. Oke, ceritanya begini adik-adik. Semua sudah siap? Siap. Pada zaman dahulu, pada saat Yesus mau merayakan Paskah, itu 6 hari sebelum Paskah itu dirayakan, yaitu biasanya orang-orang zaman dulu, orang-orang Yahudi, mereka merayakan Paskah itu di Yerusalem. Tapi dalam perjalanan Yesus menuju Yerusalem, ada satu desa yang bernama Ayo, sampai ingat tadi firman Tuhan. Satu desa bernama Betania. Nah, di Betania adik-adik ada tempat tinggal dari Maria, Marta, dan Lazarus. Sesampainya Tuhan Yesus di Betania, di situ Lazarus, Maria, dan Marta ini mereka menyambut Tuhan Yesus dengan luar biasa. Jadi mereka melakukan perjamuan. Jadi ketika mereka melakukan perjamuan atau satu pesta kecil-kecil untuk menyambut Tuhan Yesus itu, di situ Lazarus duduk makan bersama-sama dengan Yesus. Kemudian Marta dia melayani Tuhan Yesus. Lagi-lagi Marta dia melayani Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Maria adik-adik? Yang dilakukan oleh Maria yaitu dia mengambil setengah kati minyak narwastu yang mahal harganya. Setengah kati minyak narwastu. Minyak narwastu ini mengapa dia disebut minyak yang sangat mahal saat itu? Atau minyak yang mahal? Karena untuk mendapatkan minyak narwastu itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena tumbuhan narwastu itu tidak tumbuh sembarang. Dia hanya hidup di pegunungan Himalaya. Nah, adik-adik tahu pegunungan Himalaya ada di mana? Pegunungan Himalaya ada di Asia. Dan di pegunungan Himalaya itu ditutupi dengan salju, banyak salju. Di situ menjadi tempat kediaman salju. Dan untuk mendapatkan tumbuhan narwastu itu sangat sulit adik-adik. Oleh karena itu mengapa minyak itu sangat mahal. Belum lagi diolah untuk menjadi minyak, itu juga butuh waktu yang sangat lama. Oleh karena itu untuk mau mengirim minyak itu dari pegunungan Himalaya dikirimkan ke Mesir, setelah itu dari Mesir dikirimkan lagi ke Israel. Nah, itu yang butuh waktu yang sangat lama sehingga minyak narwastu itu menjadi mahal harganya. Tapi Maria dia berani untuk rela berkorban apa yang menjadi hal terbaiknya saat itu yang dia miliki untuk dia mau mengurapi Tuhan Yesus saat itu. Nah, adik-adik tahu yang dimiliki oleh Maria saat itu yaitu setengah kati minyak narwastu. Setengah kati ini seperti setengah liter gitu. Atau kalau mau diukur dengan yang sekarang seperti 2 gelas aqua. Lumayan banyak adik-adik yang Maria kasih untuk Tuhan Yesus. Nah, saat itu karena minyak itu sangat wangi sekali sehingga bau harum di sekeliling rumah itu. Sampai semua orang yang melihat apa yang dilakukan oleh Maria, mereka merasa heran, mereka hanya memperhatikan apa yang dilakukan oleh Maria. Nah, tiba-tiba adik-adik mau tahu apa? Salah seorang murid yang bernama Yudas Iskariot, dia adalah seorang murid daripada Tuhan Yesus. Dia merasa bahwa seperti apa yang dilakukan oleh Maria ini berurusan atau tidak baik karena dia seperti membuang-buang barang yang sangat mahal harganya. Oleh karena itu, Yudas Iskariot dia berkata bahwa mengapa minyak narwastu itu tidak dijual saja? Karena kalau dijual harganya bisa menjadi 300 dinar. Dan uang itu bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Nah adik-adik, minyak narwastu itu harganya saat itu 300 dinar. Nah 300 dinar ini harganya itu sama dengan upah buruh yang bekerja dalam 1 tahun. Nah seorang buruh dia bekerja 1 hari itu 1 dinar.
Jadi untuk kalau dia mau mendapatkan minyak narwastu, dia harus bekerja selama 1 tahun. Tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh Yudas. Hal yang dikatakan oleh Yudas itu, ia tidak memperhatikan nasib orang. Sebenarnya ia tidak memperhatikan nasib orang-orang miskin. Tetapi karena ia adalah seorang bendahara di kalangan murid-murid Tuhan Yesus, dan dia biasanya mengambil uang-uang kas, sehingga Tuhan Yesus tahu bahwa ia tidak mau, niatnya bukan untuk orang-orang miskin, tetapi dia mau mengambil uangnya. Nah adik-adik, kemudian Tuhan Yesus menjawab Yudas. Tuhan Yesus bilang, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Yudas tidak menempatkan Yesus seutuhnya dalam hatinya. Sehingga Tuhan Yesus bilang, orang-orang miskin selalu ada pada kamu dan kamu bisa mengurusnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak akan selalu ada pada kamu. Itulah mengapa pada akhirnya Yudas Iskariot dia juga mengkhianati Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dari cerita firman hari ini ada pesan-pesan penting yang kakak mau sampaikan untuk adik-adik. Adik-adik dengar baik-baik ya. Nah seperti firman tadi disampaikan bahwa Tuhan Yesus dia sudah berani berkorban. Dia sebagai seorang anak Allah yang maha tinggi, tetapi dia meninggalkan statusnya sebagai seorang anak Allah yang maha tinggi, dan dia datang ke dunia. Dia menjadi sama seperti manusia, dan dia menebus dosa-dosa manusia. Ingat bahwa seperti cerita minggu lalu, mengapa Tuhan Yesus berani mati atau berani berkorban untuk manusia? Karena manusia telah berdosa. Dan Tuhan Yesus berani berkorban dengan cara Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib untuk menebus kakak dan juga adik-adik semua, kita semua yang menjadi umat manusia. Nah adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah berani berkorban untuk kita, nah apa yang harus kita korbankan juga untuk Tuhan Yesus? Apa yang harus kita korbankan untuk Tuhan Yesus? Sedangkan kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Kalau Maria saja dia berani untuk mengambil barang yang berharga miliknya untuk dia bisa berkorban untuk Tuhan Yesus karena dia tahu bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus juga sudah menyelamatkan keluarganya. Nah, Maria juga tahu bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan adiknya Lazarus dan juga menyelamatkan dirinya, sehingga dia juga mau mengorbankan sesuatu yang berharga yang dia punya untuk Tuhan Yesus. Nah, apa yang dilakukan? Nah, menjadi pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan juga? Kita tidak perlu harus punya minyak narwastu yang sangat mahal untuk kita mau kasih di Tuhan, atau kita tidak perlu mengumpulkan uang yang sangat banyak untuk kita datang bawa ke gereja dan kita bawa sebagai persembahan kita ke gereja. Tidak perlu yang banyak-banyak seperti itu adik-adik. Mungkin kita harus perlu dengan cara-cara yang sederhana saja atau hal-hal yang kecil saja. Kan yang pertama yang kakak mau kasih tahu, yang mau kita korbankan untuk Tuhan, yang pertama yaitu kita berkorban waktu kita. Korbankan waktu kita. Nah, korbankan waktu kita ini, misalnya begini adik-adik. Satu hari ini berapa jam? 24 jam. Nah, satu hari ini 24 jam. Nah, berapa jam yang sudah kita kasih untuk Tuhan? Apakah kita menyiapkan waktu untuk Tuhan atau menyisihkan waktu untuk Tuhan atau kita menyisakan waktu untuk Tuhan? Ini yang harus adik-adik perhatikan. Jadi, jangan kita bermain sepanjang hari, kita nonton sepanjang hari, kita melakukan keinginan kita sepanjang hari, menghabiskan waktu kita tanpa kita memberikan waktu kita sedikit saja juga untuk Tuhan. Ingat bahwa Tuhan sudah berkorban untuk kita, maka kita juga harus bisa berkorban untuk Tuhan. Jangan tiap hari kita bangun pagi, langsung ambil HP, terus kita nonton. Sekarang lagi zaman TikTok banyak, terus snack video, itu juga banyak orang lagi nonton. Semakin banyak nonton, semakin banyak uang yang dapat.
atau mungkin nonton YouTube yang tidak begitu terlalu penting dia punya apa yang kita tonton, atau mungkin kita nonton Facebook, nonton story WA. Ya, kakak tidak melarang untuk adik-adik mau nonton, karena pasti ada hal-hal penting juga, ada pelajaran-pelajaran penting juga yang kita dapat. Tetapi ingat bahwa kita harus mendahulukan Tuhan terlebih dahulu. Kita harus siapkan waktu kita untuk Tuhan juga, yaitu kita jangan lupa berdoa, kita jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa ikut sekolah minggu online, jangan lupa untuk ikut kebaktian di rumah bersama dengan orang tua, keluarga, dan juga sanak saudara semua. Jangan lupa untuk kita menyiapkan atau mengorbankan waktu kita untuk Tuhan. Jadi kita jangan menyisakan waktu untuk Tuhan. Tinggal satu hari 24 jam, itu tinggal 23 jam, tinggal 1 jam baru kita kasih untuk Tuhan. Jadi ingat adik-adik, untuk kalau pagi-pagi, kakak mau ajar nih, pagi-pagi bangun, kita berdoa, kita ambil waktu untuk dengan Tuhan kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menjaga saya sepanjang malam sampai pagi ini. Saya masih ada dan saya masih bisa menikmati hari ini. Terus ini dalam doa pagi itu adik-adik mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, terus meminta supaya Tuhan menuntun adik-adik untuk bisa menjalani hari, dan supaya adik-adik selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, nanti sepanjang hari mungkin adik-adik mau belajar, adik-adik mau bermain, itu terserah adik-adik. Nanti sampai sudah malam sebelum mau tidur, ingat bahwa adik-adik juga harus berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menjaga saya sepanjang hari. Sebentar saya mau tidur, Tuhan kiranya menjaga saya bersama dengan keluarga saya. Kalau doanya terlalu panjang, mungkin adik-adik bisa berdoa dengan doa Bapa kami juga tidak apa-apa. Itu kan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus juga. Nah, itu yang pertama. Hal yang kedua yang adik-adik yang kakak mau sampaikan untuk adik-adik, yaitu korbankan diri. Kalau adik-adik sudah mengorbankan waktu untuk Tuhan, maka secara otomatis adik-adik juga telah memberi diri adik-adik untuk dekat dengan Tuhan. Nah, ambil waktu adik-adik untuk bisa membangun hubungan pribadi adik-adik dengan Tuhan. Jangan malas-malas, karena kalau sekarang, kapan lagi kita bisa melakukan itu? Dan kalau adik-adik sudah mulai dari kecil, dari sekarang sudah mulai melakukan itu, maka sampai besar pun adik-adik merasa bahwa adik-adik tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Adik-adik akan selalu mau untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang adik-adik alami, pasti adik-adik mau cerita dengan Tuhan Yesus. Nah, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang kakak mau sampaikan, yaitu pesan yang ketiga nih, yaitu melakukan pengorbanan atau kebaikan itu dengan motivasi yang benar. Jangan lakukan jangan korbankan waktu, korbankan diri adik-adik dengan motivasi yang salah. Misalnya seperti ini, saat adik-adik mau datang kepada Tuhan, di saat adik-adik mau mengikuti ujian. Nah ini minggu nih mungkin minggu-minggu ujian. Nah, adik-adik bilang, wah ini minggu ujian, beta mau datang berdoa di Tuhan selama 1 minggu nih, beta mau berdoa dengan Tuhan. Atau selama 1 minggu nih beta mau baca Alkitab. Nah, itu hanya karena pada saat adik-adik mau ujian saja. Atau mungkin karena orang tua suruh. Orang tua bilang, kalau tidak baca Alkitab, kalau tidak berdoa, nanti HP-nya disita. Wah, berarti itu dengan terpaksa saja adik-adik mau berdoa, atau terpaksa saja adik-adik mau baca firman atau dekat dengan Tuhan. Itu motivasi yang salah adik-adik. Nah, yang adik-adik harus lakukan adalah ketika adik-adik mau datang dekat dengan Tuhan, benar-benar adik-adik punya kerinduan untuk mau dekat dengan Tuhan, karena mau menyerahkan semua yang adik-adik rasakan, mau suka, mau senang, mau kecewa, mau putus asa, mau bahagia, sebahagia apapun, adik-adik mau sampaikan di Tuhan. Oke adik-adik, jadi ingat, tiap hari itu jangan hanya kita TikTok atau snack video atau YouTube atau Facebook saja, tapi kalau bisa kita siapkan waktu untuk baca firman, kita berdoa dengan Tuhan, dan juga kita ambil saat teduh atau membuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan.
Nah, itu yang kakak mau sampaikan adik-adik. Kakak percaya bahwa adik-adik pasti bisa lakukan itu semua. Yang penting adik-adik punya kerinduan, punya niat untuk terus mau dekat dengan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Maria hari ini. Nah, itu yang kakak mau sampaikan. Terima kasih adik-adik. Shalom. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Novi. Kira-kira tadi kira-kira ada berapa pesan inti dari renungan yang Kak Novi bawakan? Ayo, siapa yang masih ingat? Kira-kira ada berapa ya? Atau kira-kira apa ya yang kita tangkap tadi? Nah, tadi yang kita tangkap ada 3 pesan yang diberikan oleh Kak Novi. Nah, 3 pesan utama itu adalah di mana kita berani mau mengorbankan waktu kita. Terus yang kedua, kita mengorbankan diri kita juga untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Dan yang ketiga, di mana pengorbanan atau kebaikan yang kita lakukan, bolehlah kita lakukan itu dengan motivasi yang benar. Ingat adik-adik, motivasi yang benar. Jangan melakukan itu dengan ada niatan buruk atau niatan jahat di balik itu. Oke? Nah, sekarang kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul, pasti adik-adik tahu semua lagu ini, lagu lama. Judulnya, Maria dan Marta. Ayo, siapa yang sudah siap menyanyi? Bangun, bangun, bangun. 1, 2, 3. Datang menumpang diri di rumah mereka. tiba saatnya untuk kita akan masuk dalam doa syafaat. Kakak minta untuk kita semua duduk dengan baik, tidak boleh lari ke sana ke sini, atau tidak boleh ganggu teman kiri kanan atau saudara, dan kita akan sama-sama berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan dengan baik dan kita tutup mata ya. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dari surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas firman-Mu ya Tuhan yang telah datang kepada kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau terus tuntun setiap anak-anak Tuhan, anak-anak par jemaat Bait El Munhila untuk mereka terus dekat dengan Tuhan dan melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa takut akan Engkau. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pengajar-pengajar par yang ada ya Bapa, Engkau kiranya Engkau memberkati kami semua dan biarlah kami terus memberi diri kami untuk melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua pada setiap anak-anak Tuhan yang terus mendukung anak-anak-Mu untuk ada dalam hadirat-Mu ya Bapa.
biarlah Engkau terus memberkati orang tua mereka dalam tugas pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh menjalani setiap fungsi mereka dengan baik ya Bapa, dan mereka menjadi contoh panutan bagi anak-anak mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan saat ini ya Bapa, yaitu pandemi virus corona yang masih menyebar di lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau senantiasa melindungi kami, agar kami juga terus taat akan protokol kesehatan, kami memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, dan kami boleh selalu hidup dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati setiap tenaga kesehatan yang terus berupaya untuk menghentikan virus ini ya Bapa, atau terus berupaya untuk membuat para pasien yang terkena virus menjadi sembuh ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menolong dan menyertai ya Tuhan. Dan kami semua yang kena dampaknya juga Tuhan, biarlah Engkau terus melindungi kami sehingga kami tetap ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan apa yang kami sampaikan kepadamu Tuhan, jangan kehendak kami yang jadi, tapi biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Ini doa kami ya Tuhan, ini harapan kami. Ampunilah akan setiap dosa dan kesalahan kami, karena hanya dalam nama Yesus Kristus kami datang dan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nah adik-adik, ternyata sekolah minggu online kita sudah mau selesai loh. Ingat ya, minggu depan kita akan sekolah minggu online lagi di tanggal yang berbeda tapi pada waktu yang sama. Jangan sampai ada yang bolos sekolah minggu ya, apalagi ini sekolah minggu online loh, ingat. Terus pantau channel YouTube Parjeban untuk mengikuti sekolah minggu online. Oke? Sebelum kita akhir sekolah minggu kita hari ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi yang berjudul Saya Tahu, Sadar, Siap, dan Melakukan. Oke adik-adik semuanya siap? 1, 2, 3. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan.